Nah, ini bodoh, saudara ya. Karena Israel tidak perlu berpihak, dia jelas NATO, saudara. Israel jelas anggota NATO. Ya, jadi Israel akan ikut apa kata NATO. Simple. Bukan berpihak, ya saudara ya. Ukraina, ya, ya mau gabung dengan Uni Eropa. Itu masalahnya sesimpel itu, saudara ya. Masalah Ukraina dengan Rusia itu aja sesimpel itu, saudara. Dan Ukraina ini harusnya menjadi status quo. Karena itu bahaya bagi Rusia kalau Ukraina itu gabung dengan Uni Eropa, saudara. Bayangkan mereka bisa bahasa Rusia, ya. Mereka berbahasa Rusia, dan mereka tahu dalam-dalamnya Rusia, lalu mereka gabung dengan Uni Eropa, saudara. Kalau misalnya perang beneran bagaimana, saudara? Habis Rusia, habis, saudara ya. Serangan tidak boleh terhenti sebelum tujuan tercapai. Kalau berhenti, itu memberikan kesempatan lawannya untuk melakukan konsolidasi. Jadi tidak boleh, ya, kalau melakukan serangan itu tidak boleh terhenti. Sehingga lawan itu bisa melakukan konsolidasi. Kalau konsolidasi itu dia akan mengecek kembali kekuatan senjatanya, kekuatan personilnya. Kemudian bagaimana menghadapi taktik yang kemarin mungkin kita keliru, dia susun lagi, nggak sempat dikasih kesempatan. Israel akan mengambil alih pengendalian stabilitas keamanan di Gaza, mematuhi ketentuan solusi dua negara, two state one solution. Tidak ada niat Israel untuk mengeliminasi Palestina. Bahkan dia mempertimbangkan bagaimana masa depan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Nah, sekarang siapa yang brengsek ini? Pertanyaan sekarang, siapa yang akan jadi pemenang, Hamas atau Israel? Di mana pihak yang banyak menelan korban perang? Mengapa setelah korban berjatuhan baru mau mengungsi? Mengapa Rusia belum melibatkan secara langsung? Dari 193 negara, berapa yang mendukung Hamas dan berapa yang mendukung Israel? Apa dampaknya keterlibatan Republik Indonesia membela Palestina? Secara khusus, mengapa rumah sakit yang dibangun Indonesia didirikan, bukan didirikan ya, didirikan di wilayah Gaza? Kenapa tidak di West Bank? Nanti lihat ya, kita dengarkan orang ini ngoceh-ngoceh. Di dalam proses inilah terjadi peristiwa Palestina sekarang ini. Yang ingin saya katakan dalam peristiwa ini adalah bahwa Israel dulu berdiri karena dia adalah negara proksi. Dia berdiri karena ada sponsornya. Sponsornya namanya Eropa, sponsornya namanya Amerika, sponsornya namanya Uni Soviet. Sekarang semua Itu on, saudara ya. Apakah Israel berdiri karena sponsorship? Bukan, saudara ya. Israel berdiri karena Rothschild ya, dan para Zionis. Ya. Bahkan ketika kapalnya beberapa ke Israel, diajar sama Inggris, saudara ya. Perang Arab pertama 1948, ya. Semua negara-negara Arab itu disokong oleh Inggris. Ya, jadi ini orang tolol, saudara. Ini orang ngomong nggak pakai ilmu, ya, pakainya cuma titit doang, saudara ya. Apakah Amerika di belakang? Enggak, saudara. Diam. Setelah 1948 Israel merdeka, baru negara-negara lain itu, oke, kami di belakang kamu, kurang ajar, saudara. Kurang ajar. Setelah merdeka, tunjukkan bahwa mereka kuat, baru tuh, ya. Baru negara Amerika, ya oke. Ya, kenapa, saudara? Ternyata mereka kekuatannya luar biasa, finansialnya luar biasa. Orang-orang Yahudi mandiri sekali, saudara. Orang Yahudi, jumlah orang Yahudi di dunia, total etnik Yahudi, hanya 14 juta, saudara. Tapi menguasai lebih dari 50% perekonomian dunia. Ya, saudara ya. sponsor ini sedang berkelahi sesama mereka itu. Apakah sponsor ini sedang berlaki? Apakah Amerika berkelahi dengan Eropa? Enggak, saudara, rukun-rukun mesra, saudara. Dengan Rusia bagaimana? Enggak, saudara, itu cuman nggak ada perang, saudara ya. Lawang Jermannya impor gas dari Rusia. Belanda saya gasnya dari Rusia, saudara. Baik-baik saja kita dengan Rusia, saudara ya.
Kalau perang itu hanya politikusnya, saudara ya. Itu semua baik-baik saja. Apakah benar-benar ada perang-perang yang amat sangat sambil mencekam? Enggak ada, saudara. Enggak ada, saudara. Ya, itu di balik perang itu, ya, ada banyak hal. Anda hanya melihat apa yang di komen-komennya orang, saudara ya. Yang Anda lihat komen itu adalah komen para politikus, saudara. Anda tidak pernah mendapatkan komen para pedagang, saudara ya. Ya, nyatanya orang masih kita tetap ambil gas kemarin boykot 3 bulan, saudara, mencret, saudara, boykot 3 bulan, gasnya, saudara, 1 kilo gas yang saya pakai itu CNG-nya itu ya. Jadi 3, malah sempat 4,1, saudara, sempat 4,1 euro, saudara ya. Sekarang kita 1,7, kemarin sempat menyentuh angka 1,3, saudara, gasnya, saudara ya. Diimpor lagi dari Rusia 1,3. Jadi misalnya nih kita boykot nih produk-produk mana seruan perang itu ya, orang-orang ini waras, saudara ya, bukan kayak kalian boykot Yahudi, boykot Amerika, boykot Cina. Goblok Anda, boykot kamu yang bangkrut. Sekarang ini Nestle lagi gegeran, kamu mau apa coba? Ya kan, mau di PHK, mau bubar perusahaannya, mau waduh ruwet, saudara kan. Nanti baru Nestle, belum McDonald, nanti belum KFC, nanti belum yang lain-lain yang kamu boykot itu tadi. Wah, itu boykot itu tujuannya dan untuk melengsarkan Jokowi, saudara ya, supaya ada kegalauan ekonomi, saudara ya. Nah, nanti terakhir ya. Dan karena itu dalam perang Ukraina, Israel ada seperti dalam posisi di sandwich. Perang Ukraina Israel kayak sandwich, di goblok bener. Israel ini mah tenang-tenang aja, saudara ya. Dia itu pemain besar, saudara. Anda jangan berpikir Israel negaranya kecil segede Jawa Tengah, terus dia nggak punya apa-apa. Jangan bandingkan Israel dengan Indonesia yang kere, saudara. Ya, apakah Israel itu sandwich, saudara? Walaupun jumlah warganya cuma ada 8 juta, itu bukan sandwich, saudara ya. Israel itu pemain besar, ya, penentu seluruh dunia, saudara. Arah dunia mau kemana, ya? Bukan sandwich, saudara ya. Kalau dia berpihak ke Rusia, dia diinjak oleh Amerika itu. Kalau dia berpihak ke Ukraina, dia diinjak oleh Rusia. Nah, ini bodoh, saudara ya. Karena Israel tidak perlu berpihak, dia jelas NATO, saudara. Israel ini jelas anggota NATO. Ya. Jadi Israel akan ikut apa kata NATO. Simple. Bukan berpihak, ya, saudara ya. Ukraina, ya, mau gabung dengan Uni Eropa. Itu masalahnya sesimpel itu, saudara ya. Masalah Ukraina dengan Rusia itu aja sesimpel itu, saudara. Dan Ukraina ini harusnya menjadi status quo. Karena itu bahaya bagi Rusia kalau Ukraina itu gabung dengan Uni Eropa, saudara. Bayangkan mereka bisa bahasa Rusia, ya. Mereka berbahasa Rusia, dan mereka tahu dalam-dalamnya Rusia, lalu mereka gabung dengan Uni Eropa, saudara. Kalau misalnya perang beneran bagaimana, saudara? Habis Rusia, saudara. Habis, saudara ya. Nah, oke, kita nggak pakai lama, saudara ya. Kita kasihkan ke Pak Jenderal Toping yang sudah lama kita bersama kita. Shalom, Pak Toping, sudah siap? Pak Toping sudah bisa share screen? Mana nih Pak Toping nih? Halo. Dari sini aja. Nah. Putarkan lagunya. Langsung. Iya. Halo. Kita dengarkan lagu dulu lah. Bukan lagu Indonesia Raya. Wah, nanti kena ini. Nah, jangan Pak Toping, nanti kena strike. Enggak lah, saya keluarnya sini. Hah? Kan kok. Itu kalau dari YouTube, kalau pakai lagu-lagu itu, makanya kita hindari. Kemarin yang Indonesia Raya kita sempat kena ban. Kenapa kena copyright, nggak bisa dimonetasi. Oke lah, jadi nggak bisa ya, udah. Jadi kalau mau nyetel lagu, wah itu harus dicek dulu. jangan dulu, jangan. Oke lah. Oke, minta dimaafkan ya. Lanjut, Pak Toping. Salam. Ya, salam damai sejahtera buat kita semua yang ada di Zoom ini, maupun yang nonton. Saya sudah lama tidak mengudara
Tapi karena konflik Hamas ini dengan Israel, saya kira saya perlu bicara karena ada pihak yang menuduh Israel yang salah. Ada pihak juga yang menuduh Hamas yang salah. Pak Tobing, bisa tolong itu slide-nya dibesarin, Pak Tobing? Aduh, Di ini, itu klik yang sebelah kanan, yang kanan bawah, ada gambar TV itu kanan bawah. Pojok kanan bawah, sebelahnya itu. Nah itu. ah, Oke, mantap. Lanjut. iya. Jadi ada yang bilang Israel yang salah, ada yang bilang Hamas yang salah. Jadi karena mereka tidak tahu bagaimana tentang perang. Saya di sini mengambil tema semua orang sebaiknya tahu dan paham tentang hakikat damai, konflik, dan perang. Supaya dia tahu mana yang benar gitu loh. Apa itu damai, apa itu konflik, apa itu perang. Jadi kalau base knowledge-nya bagus, pemahamannya bagus, ya decision making-nya pun bagus. Bukan kayak si Anies Mata tadi, karena knowledge-nya juga kurang, pemahaman juga kurang, ya seenaknya aja dia mengeluarkan kalimat yang seolah-olah dia bisa sebagai pengambil keputusan. Mana ini? Aduh, Iya, ini udah ya. udah. Saya mengambil dari seorang filosof Prancis suatu kebenaran yang tidak kita pahami dapat menjadi suatu kesalahan. Jadi mereka itu membenarkan menurut dia, tapi bukan suatu kebenaran yang disampaikannya tadi, seperti yang kita dengar barusan dari si Anies Mata itu. Kemudian semua kita ini sebenarnya nggak tertarik dengan perang, tetapi perang itu tertarik pada Anda. Ini kata si Trotsky. Baiklah, saya akan menyampaikan apa hakikat suatu keadaan damai. Merupakan suatu keadaan di mana tidak adanya kekerasan nyata atau yang dipandang sebagai ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sering dipandang sebagai kondisi yang sementara dan cepat berlalu. Merupakan hasil dari keseimbangan antara kekuasaan dan kepentingan wilayah politik yang disepakati antara negara-negara atau satu negara yang mewujudkan kemauan politik. Biar tahu dulu kita, perdamaian bukan anugerah ya atau pemberian, melainkan harus diciptakan dan ditegakkan dan dipelihara. Perdamaian suatu negara selalu dikawal oleh kekuatan militernya. Semasa Perang Dingin, negara-negara besar kan dulu berseteru, ya, berhasil mencegah pecahnya perang dengan berlomba-lomba meningkatkan kekuatan militer mereka, sehingga tidak ada pihak yang berani menyerang, ya, pihak lain karena dapat dipastikan kedua pihak akan sama-sama hancur. Nah, apa itu konflik atau perang? Merupakan perselisihan bersenjata atau pertentangan antara kelompok yang terorganisasi dengan pemerintah atau pertentangan antara negara dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan politik atau militer masing-masing. Jadi di sini kita melihat apa tujuan Hamas melakukan perang. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh mereka. Demikian juga Israel, apa tujuannya untuk sehingga dia perang dengan si Hamas. Nanti kita lihat. Perang dalam arti luas, konflik atau perang dalam arti suatu kontak kekerasan secara keseluruhan antara pihak yang berlainan dan bertentangan kepentingan. Dalam arti sempit, suatu kondisi hukum yang memungkinkan
dua pihak yang bermusuhan atau bertikai dengan menggunakan kekuatan dan kekerasan. Pertanyaannya di sini, apakah antara Hamas dengan Israel, siapa yang mengikuti aturan hukum perang? Ya, karena perang sekarang diatur oleh hukum, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur. Jadi tidak demikian saja perang, bahwa saya boleh sekarang kapan saja menyerang suatu negara. Oh, nggak boleh, karena ada aturannya. Sehingga nanti bisa dibawa ke pengadilan internasional. Nah, ini kata Clausewitz, perang adalah kelanjutan dari proses politik atau diplomasi, bukan keputusan partai. Pertanyaannya, kalau Israel keputusan politik pemerintahan dia atau politik negara dia, Hamas keputusan politik negaranya atau keputusan partai. Nanti silakan bapak-bapak menganalisa lah. Ditinjau dari aspek hukum sebagai keadaan hukum antara pihak yang bertikai dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Jadi perang itu diatur oleh hukum dan aturan. Tidak begitu-begitu saja perang itu dilakukan. Zaman dulu aja memberitahu kok kapan dia mau menyerang. Nah, terus kita lihat juga itu karena dari aspek sosiologi, suatu bentuk pertikaian antara kelompok dengan menggunakan kekerasan. Kalau militer, suatu tindakan kekerasan antara satu pihak terhadap pihak lain dengan maksud memaksa lawan melakukan kemauan yang diinginkan, merupakan kelanjutan politik dengan cara lain. Jadi di sini kelanjutan politik dengan cara lain itu bukan politik partai. Jadi politik negara, pemerintah negara kan dirapatkan. Kemudian psikologi, suatu permusuhan dalam hubungan antar negara. Ini secara psikologi Palestina sama Israel sudah lama musuh bebuyutan. Ya. Bagi bangsa kita, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan bila semua upaya penyelesaian secara damai yang telah ditempuh tidak membawa hasil. Ini ada banyak quote yang terkait dengan perang dan damai. Kita selalu sering mengatakan, sipis pacem para belum. Jika menginginkan perdamaian, maka bersiaplah untuk perang. Tapi ada juga mengatakan, sipis pacem para pacem. Jika Anda menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk damai. Nah, di antara Hamas dengan Israel, siapa yang bersiap untuk damai? Nanti lihat, nilai saja sendiri. Nah, ada lagi yang mengatakan, si Andrew Carnegie ini, sipis pacem para paktum. If you want peace, agree to keep the peace. Jika Anda menginginkan perdamaian, sepakatlah untuk memelihara perdamaian. Sekarang di antara mereka berdua itu siapa yang sepakat memelihara perdamaian? There never was a good war or a bad peace. Tidak pernah ada perang yang baik atau perdamaian yang buruk. Nah, sudah tahu nggak bangsa Indonesia ini mengerti nggak tentang ini? Jangan memprovokasi, inginnya perang terus. Nah, kalau Clausewitz, sekarang kita melihat ya pusat kekuatan Hamas sama pusat kekuatan Israel. Jadi di sini pusat kekuatan Hamas itu ada di mana? Pusat kekuatan Israel itu ada di mana? Jadi kalau dikatakan pusat kekuatan itu, apa karakteristik kemampuan dari suatu tempat daerah di mana suatu bangsa atau persekutuan memperoleh kebebasannya bertindak, kekuatannya, kemampuan secara fisik atau semangat yang bertempur. Kalau kita lihat Hamas itu di mana dia bisa bebas bertindak? Sebab Gaza itu, ya, kita lihat daerahnya,
sebelah apa itu? Sebelah utara. Itu kan laut. Kemana dia mau bergerak? Bebas dia nggak bergerak. Ke sini Mesir. Ya kan? Dia tidak punya bebas bergerak. Mungkin dia mempunyai semangat juang. Ya kan? Kemudian kekuatan kemampuan secara fisik. Dia nggak punya kekuatan untuk melaksanakan operasi gabungan. Ya, kalau melaksanakan operasi darat, oke. Tapi dia tidak punya kekuatan operasi gabungan seperti darat, laut, dan udara. Jadi kalau pertempuran menggunakan satu angkatan itu sudah kuno itu. Nah, pusat kekuatan itu pusat dari seluruh kekuatan dan gerakan yang seluruhnya tergantung kepadanya. Nyanya itu apa? Di mana pada titik tersebut seluruh energi yang kita miliki seharusnya diarahkan, ya kan? Seperti Hamas, pusat kekuatannya ada di mana sekarang? Di bunker itu. Bunker kalau begitu dikurung, dia nggak bisa bebas bergerak lagi. Artinya kita harus mencari apa itunya, yang merupakan ketergantungan dari seluruh pusat kekuatan. Sekarang Hamas, dia punya ketergantung supaya dia bisa bergerak, ya. Di mana kekuatan dia? Itulah makanya mereka tidak mungkin menang kalau melawan Israel seperti ini karena kekuatannya belum menggabungan lah, ya. Nah, ini Sun Tzu. Jadi perang itu harus ada tujuannya, ya. Dibilangnya apa? Coba, war is a matter of vital importance to the state. The situation, life and death. Jadi suatu masalah yang sangat penting bagi suatu negara. Menyangkut masalah hidup atau mati. Suatu jalan untuk mampu bertahan atau hancur. Merupakan perintah yang harus dipelajari secara mendalam. Jadi kalau dinyatakan dengan perang, ya seperti si Bibi atau Netanyahu, orang untuk hidup atau mati kok. Nah, demikian juga si Hamas. Tapi kita lihatlah, siapa yang mengikuti hukum perang? Karena perang diatur dengan itu. Nah, ini yang tidak dipelajari oleh mereka. Know yourself and know your enemy. You will be safe in every battle. You may know yourself, but not know the enemy. You will then lose one battle for every one you win. You may not know yourself or the enemy. You will lose. You will then lose every battle. Artinya, mengenali pusat kekuatan sendiri dan pusat kekuatan lawan perlu suatu upaya. Bahkan di dalam petunjuknya ada kata no disebutkan 5 kali. Jadi Hamas itu udah mengenal kekuatan Israel. Israel mengenal kekuatan dia, tahu kelemahannya. Dia tidak punya angkatan laut, dia tidak punya angkatan udara. Dia tidak bisa melakukan operasi gabungan, tidak bebas bermanuver. Sedangkan si Israel punya semua. Nah, ini yang tidak dipegang sama Hamas. Tapi kenapa dia berani menyerang? Karena ada sesuatu yang diharapkan dari dia. Nanti apa yang diharapkan dari dia itu? Nah, ketentuan di dalam mengatur perang ada beberapa pedoman paradigma, yaitu the law of armed conflict. Udah itu United Nations Charter, piagam PBB. Kemudian ada the human rights. Kemudian international law, humanitarian law, and international human right law. Jadi perang ini harus mengikuti aturan main. Kalau tidak nanti masuk ke dalam pengadilan kejahatan. Ini kan sekarang sudah ribut semuanya. Siapa Netanyahu dibilang kriminal
penjahat perang, ya. Nanti apakah dia memenuhi syarat sebagai penjahat perang? Ini juga kalau charter dari atau piagam PBB sebagai konstitusi yang mengatur seluruh operasional organisasi internasional yang berada di bawahnya. Ya, kalau kita nanti pun mau melibatkan pasukan TNI kepada operasi perdamaian harus sesuai ini. Ya, tapi kalaupun Indonesia mau mengirimkan pasukan perdamaian, tidak akan diterima Israel lagi sudah, karena kita kan sudah memihak, ya, memihak kepada Palestina. Juga ada bab 6, bab 7 yang mengatur pegelaran pasukan PBB dalam misi perdamaian, pemeliharaan perdamaian. Sekarang pertanyaannya, kenapa PBB sampai sekarang belum mengirimkan pasukan perdamaian? Karena yang bertempur ini, berperang ini bukan negara, tapi antara non-state actor dengan state actor. Jadi non-state actor ini diklarifikasikan sebagai teroris. Itu juga kita bisa lihat, Rusia juga belum mengambil action. Karena Rusia punya hukum sendiri menghadapi teroris. Dengan catatan tidak ada kompromi dengan teroris. Amerika juga demikian. Tapi kalau Indonesia masih pakai negosiasi. Nah, ini kan beda-beda aturan. Nah, kita lain. Nah, ini hukum sengketa bersenjata. Tidak melarang perang, tetapi mengatur berperang yang benar. Melarang penyerangan terhadap orang yang tidak terlibat dalam perang. Melarang penggunaan sarana dan metode berperang yang menimbulkan penderitaan dan kerugian yang berlebihan. Kemudian mengatur serangan hanya ditujukan pada sasaran militer dan memberikan perlindungan kepada orang sipil atau objek sipil. Pertanyaan dari kedua pihak ini, siapa yang melakukan ini? Nah, nanti kita lihatlah. Nah, hukum humaniter. Ini konvensi Den Haag tahun 90, tata cara metode berperang di darat dan di laut. Konvensi Jenepa juga tahun 1999 tentang perlindungan korban perang. Yang diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1958. Kita meratifikasi itu, protokol tambahan. Kemudian ini dasar hukum humaniter. Jadi jangan asal ngomong aja. Apa itu pengamat-pengamat itu, tapi tidak menggunakan ini. Perang diatur sesuai dengan hukum internasional yang mengatur kondisi di mana suatu negara dibenarkan menggunakan kekuatan. Diperbolehkan kok negara itu menggunakan kekuatan bersenjata terhadap negara lain. Yang namanya jus et bellum. Sesuai piagam PBB. Dan mengatur dalam cara menggunakannya angkatan bersenjata dalam perang. Jus in bello. Sesuai dengan hukum sengketa bersenjata. Atau the law of armed conflict. Jus et bellum merupakan ketentuan dalam keadaan bagaimana suatu negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata terhadap negara lain. Jadi aturannya, ya, ada negara yang berperang, tapi diatur di situ dibenarkan dia menggunakan kekerasan bersenjata. Sedangkan jus in bello dibagi menjadi aturan tentang dilakukannya perang, conduct of war atau hukum. Ini atau hukum Den Haag dan aturan perlindungan terhadap korban perang dan hukum atau hukum Jenepa. Jadi umpamanya contoh, orang sudah ditangkap, ya, sudah menjadi tahanan, itu harus diperlakukan dengan sama seperti apa? Tidak boleh begitu saja dibunuh atau diapain, nggak boleh. Dia diperlakukan secara hormat lah, ditahan.
semua juga harus dikasih makan, di apa, itulah jus in bello. Just jus et bellum dan jus in bello adalah dua hal yang terpisah, berbeda pada hukum internasional. Jus in bello berlaku untuk semua pihak, ya, dalam konflik bersenjata, tidak peduli apakah konflik itu sah atau tidak sah, dimulai dari jus in bellum. Jadi kalau kemarin kan kita tahu Hamas itu mensandra. Ada yang disandra wanita, diperkosa. Itu nggak boleh. Melanggar. Nah, di human right, pelanggaran HAM, setiap perbuatan seorang atau kelompok, ya, organisasi yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, mencabut HAM seseorang, kelompok orang, itu dijamin oleh undang-undang. Tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi derogable right, HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Jadi meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan nurani, hak kebebasan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi persamaan di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Nah, ini pelanggaran HAM berat. Nanti kita lihat siapa yang melanggar. Pemusnahan sebagian seluruh kelompok bangsa, ras, etnis, atau kelompok agama secara sistematis, yang disebut genocide. Apakah benar Israel melakukan genocide? Apakah HAM tidak melakukan genocide? Nah, nanti kita lihat. Kejahatan terhadap kemanusiaan, crime against humanity. Karena sekarang di sana dibilangnya, oh ini masalah kemanusiaan. Yaitu tindakan yang meluas, sistematis, untuk melakukan pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, menghilangkan orang secara paksa, perbudakan, perampasan, kemerdekaan, kebebasan secara fisik. Saya tidak akan membahas dalam tentang hukum-hukum ini, tapi saya kupas sedikit-sedikit saja, supaya nanti kita bisa menganalisa siapa di antara kedua pihak ini yang melanggar. Nah, ini ada resolusi, ya, melarang dengan keras segala tindakan, metode, praktek terorisme. Ya. Jadi yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh siapapun dimanapun. Sekarang siapa di antara kedua pihak ini yang mempraktekkan terorisme? Kemudian menekankan kembali tindakan kriminal yang diharapkan atau diperhitungkan dapat menimbulkan keadaan teror pada masyarakat umum. Sekarang tindakan Hamas apakah tidak tindakan teror? Kelompok orang atau orang tertentu untuk kepentingan politik dalam kondisi apapun tidak dapat dibenarkan. Apapun pertimbangan politik, filosofis, ideologi rasial, kesukuan, keagamaan, atau lainnya yang digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut. Kemudian ada konvensi, kalau tadi resolusi. Konvensi Internasional tahun 1977, penentuan pedoman yang dilakukan oleh teroris. Konvensi Internasional 2005, perhentian tindakan terorisme nuklir. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor sekian, penggunaan kekuatan militer melawan teroris domestik, penggunaan kekuatan militer melawan teroris internasional. Jadi semua perang itu harus mengikuti aturan. Nah, nanti kita lihatlah kedua belah pihak ini, siapa yang mengikuti aturan, siapa yang tidak mengikuti aturan. Ini untuk penanggulangan bencana, tidak kita bahas lah ya. Karena ini kalau ada bencana,
bagaimana menggunakan kekuatan militer. Tapi tidak kita bahas lah. Sifat peperangan, karakter warfare. Peperangan tidak dapat secara memuaskan menjelaskan semua perbedaan. Ya, pihak Hamas maunya begini, pihak Israel maunya begini, Indonesia maunya begini. Semua ikut-ikutan dihadapi dalam sengketa bersenjata. Perang diatur, diikat dalam hukum internasional yang mengatur kondisi di mana satu negara dibenarkan, sekali lagi saya ulangi di sini, dibenarkan menggunakan kekuatan-kekuatan bersenjatanya terhadap negara lain. Jus in bellum, et bellum. Sesuai dengan piagam PBB dan mengatur cara digunakannya angkatan bersenjata dalam perang. Jus in bello. Sesuai dengan hukum sengketa bersenjata. Law of Armed Conflict. Jadi, dengan penjelasan saya ini, nanti kita dapatkan, kita bisa menganalisa siapa yang memakai aturan jus in bellum atau jus in bello. Hukum jus in bellum, hukum tentang perang yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata. Oh, ini sudah ya. Penerapan jus in bello ini dinyatakan pada bab 1 pada ketentuan umum Konvensi Jeneva tentang perlakuan terhadap orang-orang ya yang tidak turut serta aktif dalam sengketa bersenjata. Kalau ada sipil, orang lansia, anak kecil, itu sudah diatur di sana. Sedangkan jus et bellum dan jus in bello adalah dua hal yang terpisah dan berbeda menurut hukum internasional. Jadi, jus in bellum mengatur tentang alasan yang menjadikan sahnya bagi suatu negara untuk berperang, meliputi prinsip otoritas dari pemerintahan yang sah, niat yang benar, sasaran, tujuan yang masuk akal. Ya, proporsionalitas sebagai upaya terakhir. Kalau kita lihat, Hamas itu termasuk Zionis mata, dia bilang Israel itu akan lenyap dari peta dunia. Itu dari pemerintahan yang sah atau omongannya dia saja? Ya, termasuk juga Hamas. Ya, termasuk Iran, Ahmadinejad itu dia negara. Boleh dia bilang ngomong itu, tapi kalau Hamas negara. Kalau Zionis mata itu negara. Dia tidak mewakili Indonesia. Ya. Ini udah saya kasih tahu tadi ya. Ini juga perlu diketahui, jus in bello merupakan pedoman yang mengatur tentang tata berperang, berlaku sejak dimulainya konflik bersenjata dan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, serta perlindungan bagi kombatan dan non-kombatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa. Jadi, tidak boleh kombatan yang sudah ditangkap, ya, sudah menyerah, boleh dibunuh begitu saja, tidak. Demikian juga non-kombatan harus dilindungi. Ini saya sampaikan sedikit ya, ajas-ajas perang. Jadi kita bisa melihat siapa yang menggunakan ajas-ajas perang. Ini berlaku di seluruh dunia loh ini. Kalau kita lihat Amerika, dia ajas yang pertama ada objektif, ada ofensif, ada massal, ada penghematan tenaga, ada manuver, anti komando. Tapi saya perlu kasih tahu di sini, legitimate. Ya, dia merupakan ada sah dia melakukan itu. Ya, saya nggak perlu saya jelaskan yang lain lah. Ya, Indonesia juga pakai tujuan, ya sama saja mengikuti Amerika. Ya, tapi kita tahu apa tujuan perang yang dideklarasikan oleh Israel. Apakah tujuan perang yang dilakukan oleh Hamas? Ya. Sebenarnya Hamas sama Israel itu bukan dikatakan perang,
tapi konflik. Kalau perang itu keputusan dua negara. Jadi sedangkan sementara si Mahmud Abbas dia tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Hamas. Kalau Israel, dia mengadakan rapat setelah diserang tanggal 7 itu. Jadi keputusan kabinetnya lah, keputusan negaranya lah, keputusan politik negara. Walaupun di situ ada oposisi, mereka sepakat kok. Nah, tujuannya apa? Nah, masing-masing punya tujuan. Apakah tujuan orang negara Israel memang mau menghapuskan Palestina dari Timur Tengah sana? Kan tidak. Dibiarkannya ada negara Palestina di sana. Bahkan dari Palestina itu boleh bekerja, ya, masih bekerja di wilayah Israel, ya, diberikan kehidupan. Nah, coba nanti kita lihat. Nah, untuk apa diajarkan ajas perang? Semua harus tahu ini. Merupakan suatu peringatan bahwa mengabaikannya berarti mengundang resiko yang memberi keuntungan pada musuh. Sedangkan mengindahkan ajas perang merupakan suatu faktor yang memenangkan perang. Seperti contoh lah, ajas perang itu juga harus berdasarkan ketentuan hukum. Jadi siapa yang menggunakan ini antara Israel dengan Hamas? Kegunaan ajas perang sebagai pedoman dasar untuk melakukan tindakan, bukan hukum atau peraturan yang harus ditaati secara membabi buta. Keberhasilan dalam perang didasarkan kepada penerapan doktrin yang sesuai dengan pemahaman terhadap ajas perang. Ini masih teori. Nah, ini menurut leader Hart, perang adalah suatu ilmu pengetahuan, namun sangat tergantung kepada seni pengaplikasiannya. War is a science which depend upon art for its application. Jadi ini teori-teori tentang perang ini saya beritahukan untuk apa? Supaya kita tidak berdiskusi debat kusir. Nah, perang harus dirancang secara sistematis dan logis. Ya, oleh karena itu harus memiliki objek tertentu dan harus dilakukan sesuai dengan ajas-ajas dan aturan-aturan seni. Ya, ini kata Napoleon Bonaparte. Jadi ini aturan-aturan seni berperang ya, kurang apanya itu. Nah, mari kita lihat sekarang dasar-dasar serangan. Pasukan penyerang harus disusun secara mendalam. Tapi yang mau saya kasih tahu di sini ada yang terakhir ini. Gerakan serangan tidak boleh terhenti sampai tujuan tercapai. Makanya kalau disuruh gencatan senjata, ya nggak mau siapa? Iya, salah. Netanyahu. Karena sasarannya belum tercapai. Tujuannya belum tercapai. Tujuannya kan Hamas lenyap dari muka bumi. Bukan Palestina yang lenyap. Hamas. Ya. Nah ini. Dia, apakah Israel tidak membela diri, mempertahankan dirinya? Tapi yang perlu disampaikan di sini adalah serangan balas. Ya, karena dia duluan diserang, dia serangan balas. Nah, perlu diketahui pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Ya, diseranglah dia. Ya kan? Nah, ini sekarang silakan Anda menilai apakah keputusan pimpinan Hamas mematuhi ketentuan just in below dan just in below, atau bacanya itu use katanya, ya, serta hukum perang. Apakah keputusan Perdana Menteri Israel melanggar ketentuan?
jus in bello, bellum, dan jus in bello serta hukum perang. Ya, silakan Anda nanti menilainya. Pelajaran yang dapat dipetik ya dalam kasus konflik Israel dan Hamas ini. Konflik antara aktor negara, state actor, dengan aktor bukan negara, non-state actor. Bukan antar negara Israel dengan negara Palestina. Satu, dalam hukum perang bahwa negara yang berperang sepakat untuk berperang. Jadi seperti Ukraina sama Rusia kan, mereka sepakat untuk berperang. Ya. Dan memberitahu kapan dia akan menyerang. Oh, 1 bulan lagi kami akan menyerang. Seperti George Bush lah, waktu menyerang Irak. Diberitahu kok, dalam waktu 1 bulan kami akan menyerang. Tapi walaupun itu waktunya secara rinci bisa saja tidak diberitahu. Ya. Palestina Mahmud Abbas akhirnya buka suara soal serangan besar-besaran Hamas Sabtu 7 Oktober lalu yang memicu perang dengan Israel. Abbas menegaskan aksi dan kebijakan Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Abbas juga menyerukan pembebasan warga sipil dan tahanan dari kedua belah pihak. Jadi kalau si Mahmud Abbas saja bilang dia bilang Hamas tidak mewakili. Jadi sudah pelanggaran nih, pelanggaran perang. Jadi coba kita lihat keputusan pimpinan Hamas, si Khaled Masal ini. Hamas melakukan serangan tidak menyatakan perang terlebih dahulu atau mengeluarkan peringatan dan menyerang secara tiba-tiba membombardir rakyat Israel yang bukan kombatan. Hamas tidak mewakili pemerintah negara Palestina. Oh, Indonesia sibuk bela Palestina, bela Palestina. Itu karena nggak tahu hukum perang. Seharusnya rakyat Palestina yang ada di Gaza segera mengungsi. Dari pengalaman perang zaman dulu juga. Kalau satu kerajaan berperang dengan kerajaan, diungsikan dulu orang tua, wanita, dan anak-anak. Ya. Dan dia baru bersiap perang. Mana ada anak-anak tidak diungsikan ke tempat pengungsian. Tetapi Hamas malah melarang rakyatnya ya, tidak diperbolehkan untuk mengungsi. Karena bagi Hamas untuk dijadikan tameng. Jadi siapa yang kriminal sekarang? Malah rakyat yang akan mengungsi diancam, bahkan dibunuh. Dengan harapan Israel tidak akan menyerang. Karena ada rakyat Palestina itu. Dan rakyat Palestina yang ada di Gaza merasa yakin lagi Hamas akan menang. Inilah kesalahannya. Jadi jangan bilang, oh kejam, kejam. Kita lihat sekarang. Tujuan serangan Hamas menghilangkan Israel dari peta dunia. Sama dengan Ahmadinejad yang dulu jadi presiden atau apa itu, presiden Iran, dia bilang kita harus menghilangkan Israel dari peta dunia. Jadi ini ada kerjasama antara Iran dengan pimpinan Hamas ini. Dan kedua, bukan keputusan politik negara Palestina. Mengorbankan rakyatnya seharusnya diungsikan terlebih dahulu. Nah, dia menggunakan kepemimpinan manipulasi. Sama dengan Hitler atau Mussolini. Kelima, memanfaatkan rumah ibadah dan rumah sakit sebagai sarana komando pengendalian operasionalnya. Karena dikira rumah ibadah atau rumah sakit itu tidak akan diganggu sama Israel. Keenam, mereka melakukan serangan berani seperti itu, mengharapkan adanya dukungan dari negara-negara seperti Iran, atau Hizbullah dari Lebanon, atau organisasi kerjasama Islam lainnya. Mungkin ada dari Yaman juga, dari Sudan juga. Tapi pada kenyataan
tidak hanya Iran dan Lebanon yang memberi ya, tidak hanya, oh ini salah ini. Pada kenyataannya hanya Iran dan Lebanon yang memberikan bantuan, sedangkan yang lain tidak. Nah, pertanyaannya sekarang begini, mengapa negara-negara Arab lainnya tidak memberikan bantuan? Analisa saya, karena ini teroris, ya kan? Kalau masalah teroris ini susah. Sama saja kita mendukung Hamas, ya sama saja mendukung teroris, kan begitu. Nah, keputusan Perdana Menteri Israel, dia mendeklarasikan perang kok dengan Hamas, dan merupakan keputusan politik negara, bukan partai. Berdasarkan ajas-ajas perang dan dasar-dasar serangan serta dasar-dasar pertahanan, dia ada dasarnya untuk melakukan penyerangan. Jadi bersumpah bakal buat Hamas hancur lebur, jadi puing-puing, diizinkan. Ada just at below sama just in below, memberikan peringatan agar warga sipil yang ada di Gaza dalam waktu 1x24 jam harus segera mengungsi. Jadi Israel tidak salah karena sudah memberikan peringatan, dan Israel menganggap yang tidak mengungsi ikut mendukung Hamas. Itulah persoalannya. Tidak setuju dengan melakukan kejahatan senjata. Kenapa? Sudah menggunakan, dia sudah punya prinsip dasar serangan tidak boleh terhenti sebelum tujuan tercapai. Kalau berhenti, itu memberikan kesempatan lawannya untuk melakukan konsolidasi. Jadi tidak boleh, ya, kalau melakukan serangan itu tidak boleh terhenti. Sehingga lawan itu bisa melakukan konsolidasi. Kalau konsolidasi itu, dia akan mengecek kembali kekuatan senjatanya, kekuatan personilnya. Kemudian bagaimana menghadapi taktik yang kemarin mungkin kita keliru, dia susun lagi, nggak sempat dikasih kesempatan. Israel akan mengambil alih pengendalian stabilitas keamanan di Gaza, mematuhi ketentuan solusi dua negara, two state one solution. Tidak ada niat Israel untuk mengeliminasi Palestina. Bahkan dia mempertimbangkan bagaimana masa depan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Nah, sekarang siapa yang brengsek ini? Pertanyaan sekarang, siapa yang akan jadi pemenang, Hamas atau Israel? Di mana pihak yang banyak menelan korban perang? Mengapa setelah korban berjatuhan baru mau mengungsi? Mengapa Rusia belum melibatkan secara langsung? Dari 193 negara, berapa yang mendukung Hamas dan berapa yang mendukung Israel? Apa dampaknya keterlibatan Republik Indonesia membela Palestina? Secara khusus, mengapa rumah sakit yang dibangun Indonesia didirikan, bukan didirikan ya, didirikan di wilayah Gaza? Kenapa tidak di West Bank? Ada skenario apa? Apa dampaknya terhadap situasi global? Marilah kita menganalisa. Ya, mari kita analisa. Masih banyak lagi dari, bukan hanya 8. Mengapa Cina juga belum bersuara? Karena dari 5 negara yang mempunyai veto, 3 sudah, 2 belum. Rusia dan Cina. Tapi berani nggak Rusia mengambil tindakan? Sementara yang dibela Hamas. Kalau yang dibela adalah Palestina, itu disahkan oleh hukum. Nah, posisi Indonesia dalam perang Israel Hamas ini berdasarkan amanat konstitusi, ya, kita ada 5 tugas, tapi mau saya sampaikan tugas kelima. Tugas ikut sertanya bangsa Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tugas nomor 5 ini merupakan kepentingan hubungan internasional Indonesia yang berdasarkan politik bebas dan aktif. Bukan memihak, tapi netral.
melalui pasukan penjaga perdamaian. Nah, dengan keterlibatan menjadi pasukan Global Peace Operation Initiative, GPOI. Jadi kalau Indonesia membela satu negara, dia udah nggak bisa menjadi penjaga perdamaian. Pasti Israel tidak mau. Pada waktu yang lalu, Indonesia diizinkan di Lebanon. Itu sebenarnya Israel nggak menyetujui. Tapi atas bantuan Amerika, akhirnya kita bisa menjadi pasukan perdamaian. Nah, tapi gitu pun ada yang salah kita melakukan pembinaan teritorial. Nggak boleh. Hampir aja dibabat sama orang Israel. Nah, ini undang-undang dasar kita ya. Jadi, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pertanyaannya sekarang, ya, apakah Israel penjajah? Itu dulu. Ditanya dulu ini, apakah Israel itu penjajah? Nah, ini nanti akan kita bahas. Sebaiknya semua orang tahu tentang keberadaan Israel sebagai suatu negara yang berdaulat. Demikian Pak Paul, mari kita diskusilah. Luar biasa. Luar biasa, ini makin jelas ini ya. Gini saudara ya, kalau ketemu orang-orang pinter ini begini saudara. Oke, kita terima kasih dulu nih teman-teman sawerannya. Andi bukan setan. Dan ya Pak, daripada buat pendeta Sugi, sedangkan gue masih ngontrak, mendingan buat Damaris dan N26. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat